Video ini dibuat sebagai bentuk edukasi untuk semua umur. Sebelum video ini dimulai, saya mau disclaimer terlebih dahulu, bahwa pembahasan kali ini tidak bermaksud untuk membahas hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Ini merupakan sebuah informasi, dan semoga ini bisa menjadi edukasi untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Bahwa di akhir zaman umat Islam akan tertimpa sebuah penyakit yang sangat bahaya. Namanya ini yang terjadi sekarang di 2025 ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jemaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Tidak lupa khatib mengingatkan diri dan mengingatkan jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannah taqwa Allah wa husnul khuluq." Dua amalan yang paling sering membawa orang ke surga adalah bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan mendapatkan beberapa anugerah, akan mendapatkan beberapa kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia akan diberikan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi, dan dia akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah hampir 2 tahun, bahkan 2 tahun lebih, kita sebagai umat Islam di seluruh dunia mendengar kabar tentang saudara kita di Palestina. Sebelum khatib menjelaskan seperti apa kondisi saudara kita di Palestina sekarang dan apa yang kita perlu siapkan untuk mereka, khatib mau menjelaskan keutamaan Palestina di dalam Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddu ar-rihalu illa ila 3 masajid, al-Masjidul Haram wa masjidi hadza wal Masjidul Aqsa." Tidak diperkenankan melakukan perjalanan jauh dengan tujuan ibadah kecuali ke 3 masjid. Kenapa tidak diperkenankan? Karena pahala salat di setiap masjid itu sama saja. Salat di masjid A pahalanya sama dengan masjid B, pahalanya sama dengan masjid C, kecuali 3 masjid yang Rasulullah sebutkan ini. 3 masjid ini diperbolehkan kita jauh-jauh ibadah ke sana. 3 masjid ini kita diperbolehkan untuk susah-susah nabung supaya kita bisa ibadah di sana. Yang pertama, Al-Masjidul Haram, Masjid Haram yang ada di kota Makkah. Yang kedua, Masjidi Hadza, masjidku ini, yang dimaksud adalah Masjid Nabawi yang ada di kota Madinah. Masjid yang ketiga adalah Al-Masjidul Aqsa, masjid yang ada di Palestina. Palestina adalah tanah yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Anbiya ayat 71, وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut
ke sebuah negeri yang kami berkahi untuk seluruh alam. Negeri yang dimaksud di sini adalah negeri Palestina, adalah negeri Syam. Dulu di sejarah Islam, negeri Syam adalah satu kesatuan. Sekarang di sejarah modern, setelah penjajahan masuk, setelah penjajahan memecah belah kita sebagai umat Islam, penjajahan memecah belah negeri Syam itu menjadi 4 negara. Yang pertama adalah Suriah, yang kedua adalah Palestina, yang ketiga adalah Lebanon, yang keempat adalah Yordania. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam bukan hanya punya 2 tanah suci, kita punya 3 tanah suci, Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis. Sekarang kondisi Baitul Maqdis sangat miris. Sekarang kondisi Baitul Maqdis sangat sulit. Sekarang jika ada jamaah yang ingin umrah, dia tinggal nabung, langsung bisa berangkat umrah, langsung bisa salat di Masjid Haram dan salat di Masjid Nabawi. Tapi ketika kita sudah punya uang untuk salat di Masjid Al-Aqsa, sudah nabung, belum tentu kita bisa salat di Masjid Al-Aqsa. Langkah pertama adalah meminta dulu izin. Bayangkan, umat Islam meminta izin untuk masuk salat di tanah suci umat Islam. Ini yang terjadi sekarang di 2025 ini. Kalau pihak Israel setuju, kita diberi izin. Kalau pihak Israel tidak setuju, kita tidak diberi izin dan kita tidak bisa salat di Masjid Al-Aqsa. Kalaupun sudah diberi izin, sering sekali jamaah berangkat dari hotelnya menuju Masjid Al-Aqsa, tiba-tiba dihentikan oleh tentara Israel. Kenapa dihentikan? Tidak boleh salat hari ini, tidak akan dilaksanakan salat hari ini. Salat hari ini ditiadakan, kata tentara Israel. Tanah suci, tempat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikelola oleh musuh Islam, dikontrol oleh musuh Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan para nabi dan para rasul di dalam Masjid Al-Aqsa. Semua nabi dan semua rasul yang Allah utus sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mereka semua berkumpul di dalam Masjid Al-Aqsa di malam Mi'raj. Mereka semuanya berkumpul menunggu Nabi Muhammad mengimami mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'ammu ar-rajulu fi baitih, tidak diperkenankan seseorang itu diimami di dalam rumahnya. Dalam ilmu fiqih, jika ada orang bertamu ke rumah orang lain, maka diutamakan tuan rumah yang menjadi imam dalam salat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengimami para nabi dan para rasul di dalam Masjid Al-Aqsa. Di situ ada pesan tersembunyi yang kita perlu baca, yaitu kita adalah tuan rumah Masjid Al-Aqsa. Umat Islam adalah tuan rumah Masjid Al-Aqsa. Ini milik kita. Dan qadarullah, masjid ini yang suci, yang mulia ini dikelola, dikontrol oleh Zionis Israel. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita harus lakukan sekarang? Jamaah salat Jumat, Allah Subhanahu wa taala memberi kita di dunia ini banyak ujian dan banyak nikmat juga. Ujian, cobaan dan nikmat, dua-duanya merupakan fitnah. Ketika kita diberi ujian, kita harus sabar. Dan ketika kita diberi nikmat, kita harus bersyukur dan menggunakan nikmat ini di jalan Allah Subhanahu wa taala. Setiap nikmat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi nikmat lisan, nikmat tangan, nikmat kaki, nikmat rumah, atap rumah, nikmat kipas angin, nikmat AC, nikmat HP, nikmat harta, nikmat istri, nikmat anak. Setiap nikmat ini akan dimintai pertanggungjawaban di hari akhir. Kita satu-satu akan ditanya, apa yang kita lakukan dalam nikmat ini? Kita gunakan nikmat ini dalam hal apa? Kalau kita diberi harta dan kita simpan harta ini, tidak menyalurkannya kepada orang yang membutuhkan, kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita diberi lisan
dan kita jarang menggunakan lisan kita dalam doa, dalam zikir, mendoakan saudara kita di Palestina atau di luar Palestina, kita akan dimintai pertanggungjawaban dalam hal apa kita gunakan lisan kita, lidah kita. Kita diberi nikmat waktu, kita akan dimintai pertanggungjawaban kita menggunakan waktu kita dalam hal apa. Maka Bapak Ibu jemaah salat Jumat, kita ada kewajiban untuk menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk menolong agamanya. Kita diberi nikmat lisan, kita gunakan lisan kita ini untuk mendoakan Palestina, untuk menyuarakan Palestina, untuk membahas Palestina. Kita diberi nikmat harta, kita gunakan harta kita ini untuk membantu saudara kita di Palestina. Ini adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua umat Islam di muka bumi ini punya satu harapan. Harapannya adalah diakui sebagai umat Nabi Muhammad di hari akhir, supaya mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di hari akhir. Tapi ternyata tidak cukup salat dan puasa agar bisa diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan umat Islam, maka dia tidak termasuk umat Islam. Ternyata salat dan puasa saja tidak cukup. Ada satu hal lagi yang kita perlu lakukan agar kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peduli terhadap urusan saudara kita. Story, video, foto yang kita posting, yang kita sharing di sosmed kita, itu bentuk kepedulian kita terhadap saudara kita. Uang yang kita salurkan demi kemaslahatan saudara kita di Palestina, ini bentuk kepedulian kita terhadap Palestina. Doa yang kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala di malam hari, di salat tahajud, setelah salat, di sujud kita, ini bentuk kepedulian kita terhadap Palestina. Yang penting kita siapkan bukti niatah yang kita bisa tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, supaya kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad, supaya kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hal terakhir yang kita perlu jauhi supaya kita bisa menolong Palestina, menyelamatkan Palestina, yaitu jauhi penyakit wahan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengingatkan kita bahawa di akhir zaman umat Islam akan tertimpa sebuah penyakit yang sangat bahaya, namanya penyakit wahan. Ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, apa itu penyakit wahan? Rasulullah menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, mencintai dunia dan membenci kematian. Kita mengejar dunia, iya, tapi jangan sampai mengejar dunia demi dunia, mengejar dunia demi akhirat, mencari nafkah demi akhirat, bekerja demi akhirat, naik jabatan demi akhirat, demi bisa membantu banyak orang, demi bisa bikin keluarga lebih nyaman, supaya bisa kaya, supaya bisa membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan. Ini harus menjadi niat utama kita. Jika kita benar-benar bebas dari penyakit wahan, pasti kita mampu mengalahkan musuh kita. Para sahabat dulu di zaman Rasulullah jumlahnya tidak banyak sama sekali dibanding Romawi, dibanding Persia, tapi mereka mengalahkan Romawi dan Persia hanya dengan satu, mereka jauh dari penyakit wahan. Mereka tidak terkena penyakit wahan. Mereka tidak begitu mencintai dunia dan tidak begitu membenci kematian. Kalau kematian di jalan Allah malah dicintai. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha al-azim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا
خالقنا ومولانا محمد وسلم. رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم اجعل المستقبل لبيت المقدس بيد المسلمين، وحرره من الظالمين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات. اللهم أعن إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم أعن إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم أعن إخواننا المستضعفين في بيت المقدس. اللهم ارزقنا الصلاة في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا زيارة المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا قراءة القرآن في المسجد الأقصى، اللهم ارزقنا زيارته محررا يا رب العالمين. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله أعلم بما تصنعون. وأقم الصلاة.